I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Seorang Tamu Tanpa Pakaian Pesta. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Anak-anak, penolakan panggilan Injil oleh Israel dan khususnya para pemimpin orang Yahudi, bahkan kejahatan mereka membunuh para hamba-hamba Tuhan. Maka raja berkata, "Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Matius 22 ayat yang ke-9. Yang diundang itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Semua diberikan kesempatan untuk datang dan menikmati jamuan pesta kawin yang disediakan raja. Panggilan ketiga dalam perumpamaan ini secara nyata menunjukkan panggilan rahmat kepada orang yang bukan Yahudi. Panggilan Injil itu disampaikan kepada semua orang, termasuk kita yang bukan keturunan Yahudi. Semua undangan sudah masuk, dan sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Matius 22 ayat 10 dan 11. Ketika raja masuk dan bertemu dengan tamu-tamu, itu berarti bahwa raja sedang memperhatikan tamu-tamu dan sedang mengadakan pemeriksaan. Ternyata ada seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Proses pemeriksaan itu mengartikan suatu proses penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan kepada semua orang yang sudah menerima panggilan dan sudah berada dalam lingkungan jemaat. Alat ukur pemeriksaan adalah pakaian pesta.
pakaian pesta yang istimewa disediakan oleh raja sendiri. Ternyata ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Itu berarti dia tidak mau menggunakan pakaian pesta yang disediakan oleh raja. Anak-anak, pakaian pesta menggambarkan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu tergambar dalam tabiatnya, yaitu kasih. Tabiat kasih itu diuraikan dalam perintah-perintahnya yang sudah dituliskan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Maka, melalui perumpamaan perjamuan kawin oleh raja itu, Yesus sedang menegur akan kesalahan para pemimpin Yahudi, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita yang bukan Yahudi. Pelajaran pertama adalah bahwa Tuhan menawarkan undangan rahmat kepada semua orang, termasuk kita, dan kita bersyukur untuk itu. Pelajaran kedua adalah bahwa Raja, yaitu Tuhan, menyediakan dan menawarkan pakaian pesta supaya kita pakai. Artinya, Tuhan mau supaya kita hidup seperti tabiat kasih Yesus yang menghidupkan kebenaran yang terdapat dalam firman, yaitu Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah engkau sudah mengikuti dan menghidupkan apa kata Alkitab? Atau hanya mengikuti dan menghidupkan apa kata orang? Ingatlah bahwa penghakiman sedang dilakukan oleh Allah. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk mengikuti dan menghidupkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita melalui Alkitab. Senang membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan melindungi anak-anak pada sepanjang hari ini. Amin.